Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita akan menyimak dibacain berita. Bung kameramen dipersilahkan. Baik, terima kasih Bung Alfian. Bung Alfian, ini ada berita lagi Bung Alfian dari Tempo.co. Judulnya, Selasa 1 November 2022. Judulnya, PBNU tak setuju sikap LDNU, minta agar Wahabi dilarang. MUI patut kita apresiasi. Nah, Bung Alfian, jadi sebelumnya itu ada berita yang bersamaan lagi tuh Bung Alfian, yaitu pada Sabtu 29 Oktober 2022. LD PBNU minta pemerintah larang Wahabi hingga Festival Hijrah Fest. Nah, Bung Alfian, gimana ya Bung Alfian ya? Jadi LDNU dibantah oleh PBNU, kemudian direspon oleh MUI. Jadi bagaimana Bung Alfian melihat fenomena ada orang beda sedikit Bung Alfian dengan organisasi tertentu disebutlah sebagai Wahabi. Kemudian Hijrah Fest Bung Alfian yang kemarin kebetulan dibatalkan di Surabaya Bung Alfian. Jadi H-1 itu dibatalkan ya karena ada ormas tertentu yang mungkin ya tidak setuju Bung Alfian dengan Hijrah Fest. Bagaimana responnya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, kita memang berada di satu situasi yang aneh gitu ya. Iya. Saya waktu di penjara di Porong, saya punya catatan buat warga NU nih, karena ada LDNU dan ada PBNU. Waktu itu datanglah pada tanggal 18 November tahun 2018. Iya. Waktu itu datanglah Bapak Kiai Haji Salahuddin Wahid. Iya. Nah, menjelang pulang, beliau sempat berbisik pada saya dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana meyakinkan masyarakat umum, masyarakat warga NU akan bahaya kristenisasi? Kenapa saya menjawab ini Bung kameramen, merespon ini? Mari, apakah LDNU, apakah PBNU, apakah Muhammadiyah, apakah ormas-ormas yang lain, mari kita merespon persoalan yang membahayakan akidah agama kita, apakah yang berhubungan dengan pemurtatan, yang berhubungan dengan kerusakan akhlak, yang merupakan sebuah kekacauan akidah. Jadi kalau tadi Bung kameramen bertanya, ya berarti ketika PBNU memberikan pelurusan atau pembantahan, ya berarti LDNU ada apa? Kok ngomong begitu kan gitu iya, kan? Betul, Bung Alfian. Nah, saya sih ingin mengatakan, mari kita orang-orang yang sesama Muslim, kita diberikan Al-Quran khabar. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'alakum turhamun. Oleh karena itu, perbaikilah persaudaraan di antara kamu. Kalau ada yang kurang-kurang, kita bagaimana kebaikan dan perbaikan sesama kita itu bisa dibangun. Iya. Nah, sekali lagi, ini mungkin respon awal. Kemudian MUI juga memberikan respon. Nah, sebagai sebuah tanggapan awal dari saya yang berhubungan dengan terminologi-terminologi yang masih cukup abstrak, menurut saya abstrak sekali. Iya. Ya, kalau dikit-dikit ini, dikit-dikit ini. Nah, sama saja dengan ketika saya membahas soal PKI. Padahal saya sudah menerangkan dengan dasar sejarah yang kuat, dengan argumentasi dan literasi yang cukup, itu saja pun masih dinyinyirin. Betul. Nah, kalau yang ini menurut saya layak didudukkan posisinya. Betul. Ada apa? Sebetulnya dengan terminologi tertentu, apakah yang disebut dengan Khawarij ketika sekelompok gerakan dakwah tertentu menudingkan itu, tahu-tahu Wahabi, tahu-tahu apa, segala macam. Dan saya pikir ini juga harus mendapatkan penjelasan dari para ulama-ulama, agar masyarakat juga memahami sesuatu, jangan menjadi sebuah doktrin yang tidak bisa dijelaskan secara wawasan yang mudah dicerna di masyarakat luas. Begitu Bung kameramen. Baik, Bung Alfian, ini saya coba bacakan beritanya. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Ustadz Anwar Abbas, mengapresiasi sikap Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf, yang tidak memberikan persetujuan atas pernyataan lembaga dakwah PBNU yang meminta pemerintah melarang penyebaran paham Wahabi di Indonesia.
Nah, betul. Saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Bung Alfian. Menurut saya, ulama-ulama yang soleh, yang lurus, yang tidak ada urusan, maksudnya tidak apa ya, tidak karena berdasarkan politik, tapi dia berdasarkan ilmu gitu, Bung Alfian. Jadi bukan dasar sentimen, tapi karena berdasarkan ilmu dari MNU, Muhammadiyah, dari FPI mungkin, dari Hizbut Tahrir mungkin, dari teman-teman yang lain dikumpulkan, Bung Alfian, untuk membahas ini atau meluruskan lah, jangan sampai menjadi bias di masyarakat. Kenapa, Bung Alfian? Karena Muhammadiyah pun dituduh sebagai Wahabi. Nah kan ini kan aneh nih, Bung Alfian. Kalau yang saya lihat di sosial media, Bung Alfian, yang ditunjukkan atau di stigma Wahabi itu teman-teman kita dari Salafi, Bung Alfian. Bagaimana respon Bung Alfian tentang fenomena yang cepat sekali mengganggu pergerakan dakwah orang lain? Saya seperti Ustadz Alfian lah. Ustadz Alfian kan bagaimana di Malang tiba-tiba ada aliansi nggak jelas melarang pengajian Ustadz Alfian. Padahal belum tentu mereka tahu isi pengajiannya. Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz-Ustadz yang lurus lain banyak sering mendapatkan penolakan. Ini gimana, Bung Alfian? Sikap ini sebetulnya sangat ditopang oleh kesediaan aparat untuk memediasi. Nah, Mereka harus meyakinkan bahwa acara ini kan katanya kita mempunyai kebebasan untuk berpendapat. Karena belum paham pendapatnya sudah menolak. Padahal yang lebih berbahaya, sebutlah misalnya menimbulkan korban seperti di Korea Selatan, perayaan Halloween atau Halloween ya. Yeah. Halloween atau peringatan acara yang lain seperti di tanggal 14 Februari itu Valentine segala macam. Artinya mari kita dudukkan dulu hal-hal yang perlu kita tolak. Itu kriterianya adalah dia bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dia merupakan sebuah kelakuan yang bertentangan dengan hukum-hukum prinsip daripada ajaran Islam, termasuk hukum-hukum positif yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Saya pikir ini harus saya pertegas. Iya. Nah, yang kedua, yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini, rasanya penampakan dari Buya Anwar Abbas, Pak Dr. Anwar Abbas sebagai seorang tokoh yang menjadi wakil ketua umum di MUI Pusat, Betul. yang kemudian dia juga salah satu tokoh representasi daripada Muhammadiyah, itu mendapatkan koneksitas yang bagus dengan Pak Saifullah Yusuf, karena beliau juga seorang tokoh NU yang matang dan dewasa. Betul. Nah, artinya ini tolong penjelasan-penjelasan yang bersifat stigmatisasi ini harus dihentikan, karena bagaimanapun wilayah ini akan tidak menguntungkan kedua belah pihak. Dan kepada pihak aparat sebaiknya Anda bisa menjadi wasit yang baik. Jadi kalau boleh dibilang wasit jangan ikut kompetisi. Nah, ini kan penting kan. Nah, ini mungkin jadi pesan dari saya, dan tentunya pendapat saya bahwa agar dihentikan hal-hal yang sifatnya spontanitas seperti itu. Jadi kalau bersikap, munculkanlah argumen, jangan sentimen, kan gitu. Betul. Nah, ini kan kita jadi orang yang punya kemampuan melihat persoalan dengan berdasarkan ilmu dan keimanan. Saya tidak bisa paham kalau kita tidak khawatir dengan gerakan-gerakan yang membahayakan ajaran Islam. Iya. Ya kan, apakah Kristenisasi, apakah Ahmadiyah, apakah yang lain-lain yang seperti Islam Jamaah dan turunannya. Dan itu harus jadi perhatian bahwa kita berhadapan dengan hal-hal yang bermasalah untuk generasi di belakang kita dari segi keimanan mereka. Baik, Bung Alfian, saya sangat sepakat karena akhirnya, Bung Alfian, hal-hal yang berbahaya itu tidak disikapi, Bung Alfian, dengan tegas. Malah ada yang menyebut, Bung Alfian, galak dengan sesama seiman, tapi baik banget dengan orang kafir, bahkan sampai gereja dijagain. Nah, ini gimana, Bung Alfian, pesan untuk teman-teman kita yang masih galak pada sesama dan baik pada musuh Islam? Karena seperti PKI, Bung Alfian, seperti Syiah, seperti Kristenisasi, seperti Islam Jamaah yang tadi Bung Alfian sampaikan, akhirnya malah tidak terurus gitu, Bung Alfian. Maksudnya tidak diingatkan kepada umat, malah kita sibuk menyalahkan sesama. Nah, Bung Alfian, yang selanjutnya adalah apa respon Bung Alfian atau pesan Bung Alfian untuk teman-teman Hijrah Fest? Karena saya melihat Hijrah Fest ini bisa dibilang event atau pergerakan yang bagus, Bung Alfian, karena mereka menjadi wadah teman-teman yang ingin hijrah,
bagaimana sih awal-awal hijrah, bagaimana sih tantangan-tantangan hijrah, bagaimana Bung Alfian, dan sekalian untuk closing statement kali ini Bung Alfian. Baik, yang pertama adalah persatuan umat, wahdatul ummah, wihdatul ummah, wahdatul ummah. Persatuan umat itu menjadi hal yang harus dijadikan tempat kita bertumpu. Itu mungkin buat kita semua, sehingga persoalan-persoalan yang dilihat itu kita melihatnya bagaimana kita melihat antara toleransi internal umat Islam, toleransi eksternal umat Islam, dan sikap kita kepada di luar Islam. Nah, ada dalam Al-Quran. Ini buat semua, apakah siapapun Anda, ormas manapun, selama Anda berkhidmat kepada Islam, beriman pada Allah dan Rasulnya, maka sikap mendahulukan semangat persatuan umat itu jadi hal yang positif. Nah, untuk Hijrah Fest, saya sangat ingin memberikan pengertian, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, kalau belum paham apa Hijrah Fest, pelajari dulu. betul. Karena mereka itu adalah anak-anak kita yang harus kita ayomi, kita harus bimbing, karena mereka adalah komunitas orang-orang yang punya variasi pengalaman hidup, mungkin juga bisa disebut artis-artis, pemuda-pemuda yang ingin kembali ke jalan Islam. Betul. Kenapa orang mau bertobat, orang mau kembali ke jalan Allah, malah diserang? Sebenarnya kita ini siapa sih? Kamu ini siapa sih? Aku ini siapa sih? Kok orang mau berkhidmat kepada Allah dan Rasulnya malah diserang? Apa ada anasir-anasir PKI di otakmu? Kan itu persoalan serius, ya kan? Kita nggak bisa. Ini persoalan kalau orang menghambat dakwah, orang menghambat syiarul Islam, berarti dia bisa diduga sebagai orang yang punya benih-benih kebencian kepada Islam. Kalau tidak fasik, kafir, musyrik bisa jadi, atau orang-orang munafik. Nah, jangan sampai terminologi-terminologi itu ada pada kita atau kumpulan kita dimanapun kita berada. Karena orang-orang yang beriman itu ya bersaudara, orang-orang beriman itu saling tolong-menolong, saling meringankan, saling memudahkan, saling menyemangati, saling menghormati, saling membela, dan saling melakukan hal-hal yang mengarah kepada kebaikan dan perbaikan. Jadi Hijrah Fest, go, terus bergerak, dan pahami bahwa ada orang yang belum sempat memahami Anda juga bersabar, dan saya sebagai salah satu orang yang punya peran-peran dakwah dengan formula safari edukasi, mungkin bagian Hijrah Fest akan saya juga ikut jelaskan pada masyarakat. Hijrah Fest itu anak kita, mereka itu saudara kita, dia teman kita, mungkin dia kurang pengetahuan, mari kita beri pengetahuan. Mungkin kurang sikapnya, mari kita arahkan. Nah, untuk itu kepada semua pemirsa, kita akan terus menggelorakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai di sini acara Dibacain Berita. Kita jumpa di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.